Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang puasa Ramadan yang dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu atau yang sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan penuh ampunan, yang lebih istimewa dari bulan-bulan yang lainnya. Apa itu keistimewaannya? Pada saat bulan Ramadan, Allah itu menghamparkan ampunan bagi umatnya, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan. Lalu puasa yang seperti apa yang bisa mendapat ampunan atau dapat menggugurkan dosa-dosa? Dalam kitab Bukhari, Imam Bukhari, Sahih Bukhari, dalam bukunya di bab shaum atau puasa dikatakan bahwa siapapun atau barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bisa kita garis bawahi. Jadi puasa yang dibarengi dengan keimanan dan keikhlasan. Yang pertama yaitu keimanan. Apa itu keimanan? Keimanan adalah keyakinan. Yakin tanpa ada keraguan. Kalau kita puasa, yakin puasa itu tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi yang namanya iman, yakin itu harus dibuktikan melalui implementasi. Apa itu implementasinya? Yaitu dengan amal soleh. Makanya dalam Al-Quran kata iman itu selalu disandingkan dengan amal soleh. Dalam surat Al-Asr juga dikatakan bahwa iman itu disandingkan dengan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Ada kata iman dan amal soleh. Begitupun dengan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan kata iman. Kutiba alaikumus shiyam. Baru amal soleh. Amal solehnya apa itu? Puasa. Amal soleh ketika kita melakukan puasa Ramadan diantaranya yaitu bisa dengan sholat malam, itu yang paling utama. Kemudian bisa tadarus Al-Quran dan sedekah. Itu adalah kalau kita melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, berarti kita harus melakukan amal soleh tersebut. Nah, amal soleh itu harus dibarengi dengan yang kedua tadi, keikhlasan. Jadi lillahi ta'ala, ibadah itu, amal soleh itu dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi amal soleh itu harus diiringi dengan muhasabah, introspeksi diri, dan berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Jadi ketika kita selesai melaksanakan amal soleh, kita berdoa, introspeksi diri, muhasabah. Bukankah kita setelah melakukan sholat malam, salah satunya yaitu sholat tarawih, kita membaca doa. Baca doa apa itu? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang maha pengampun,
mengampuni segala kesalahan dan mencintai siapapun yang mau memohon ampunan kepadamu, maka ampunilah. Itu doa setelah selesai sholat malam pada bulan Ramadan. Ketika kita melafalkan doa tersebut, kita tidak hanya melafalkan saja, tetapi kita juga harus dibarengi dengan muhasabah. Diingat-ingat kesalahan kita apa, dosa apa yang telah kita perbuat. Jadi tidak hanya melafalkan doanya saja, tapi diingat-ingat dan diutarakan dosa apa yang telah kita perbuat. Ya Allah, sampai detik ini, misal saya masih melakukan maksiat kepadamu. Mata ini sering melihat yang tidak seharusnya dilihat. Lisan ini sering menyakiti hati orang tua, menyakiti rekan kerja, menyakiti tetangga, atau bahkan saudara. Maka ampunilah aku. Nah, ketika melafalkan doa, kita juga harus mengakui dosa apa yang telah kita perbuat. Begitupun ketika kita melakukan amal soleh yang lain, misalkan kita tadarus Al-Quran. Setelah kita tadarus Al-Quran, tidak hanya ditutup dengan Shadaqallahul Adzim, tapi kita juga berdoa memohon ampunan kepada Allah. Karena apa? Selama di bulan Ramadan itu tiap detiknya waktu yang mustajab, 24 jam non-stop waktu yang mustajab, siang dan malam. Beda dengan hari lain. Kalau hari lain itu ditentukan waktu mustajabnya. Misalkan kalau selain di bulan suci Ramadan, itu waktu mustajabnya antara azan dan iqamah atau di sepertiga malam. Tetapi kalau di bulan Ramadan, itu tiap detiknya itu waktu yang mustajab. Maka jangan lelah untuk memohon ampun ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan dan berdoa di bulan Ramadan. Insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah, karena di bulan Ramadan itu waktu itu 24 jam non-stop, waktu yang mustajab. Nah, puasa yang seperti itulah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan sebelumnya. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani sekarang hingga detik ini selama bulan Ramadan ini termasuk puasa yang tidak hanya menahan lapar dan menahan haus saja, tetapi termasuk puasa yang dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.